Ya, hari ini kita akan membahas materi tentang pajak penghasilan ya secara umum. Hmm, Pertemuan ini materi ini akan kita sampaikan dalam 2 kali pertemuan ya. Ya, pajak penghasilan ini adalah salah satu ya undang-undang atau yang diatur ya di dalam undang-undang pajak penghasilan ya dan sebagai salah satu objek pajak ya. Nah, kita sekarang sudah mulai masuk ke undang-undang yang bersifat material ya, yang berkaitan dengan objek pajak, ya, di mana nanti di dalamnya ada mana yang objek pajak, mana yang bukan objek pajak, siapa yang berkewajiban membayar, dan perhitungan. Ya. Pajak penghasilan ya atau disingkat dengan PPH ya dan H-nya itu H kecil ya. Ini kebiasaannya ya. Jadi pajak penghasilan yaitu adalah pajak. Ya, definisinya ini adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak. Ya, pajak yang dikenakan ya terhadap subjek pajak. Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang subjek pajak. Ya, ada yang masih ingat subjek pajak? Subjek pajak bisa dibagi ke berapa bagian? Dua, Pak. Apa itu dua? Apa aja? Itu apa aja? Ya, subjek pajak itu nanti ada subjek pajak dalam negeri, ada subjek pajak luar luar negeri. Ya. Oke, jadi pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan ya jadi atas penghasilan ya jadi objeknya ini adalah penghasilan ya jadi pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterimanya atau diperoleh dalam tahun pajak ya nah jadi ini pajak penghasilan ya kalau kita lihat di dalam definisi ini ya ini adalah atas penghasilan ya penghasilan itu nanti bisa gaji bisa honor dan sebagainya ya bisa hadiah pemberian kemudian diterima atau diperoleh, ini juga sudah kita bahas ya, dalam tahun pajak. Ya, dalam tahun pajak ya. Masih ingat, selain tahun pajak, ada apa lagi? Ada dua juga itu, tahun pajak dan apa selain tahun pajak? Masa pajak. Nah, jadi ada tahun pajak, ada masa pajak. Ya, kalau tahun pajak berarti ini tahun takwim ya. 1 Januari 1 Januari sampai 31 Desember ya atau bisa juga periode yang lain ya tapi biasanya tetap 12 bulan ya misalnya April sampai Maret ya April tahun ini sampai Maret tahun berikutnya ya atau Juli tahun ini sampai Juni tahun berikutnya ya itu bisa juga itu dalam masuk definisi tahun pajak ya jadi bukan hanya Januari sampai Desember ya tergantung dia menggunakan pembukuannya menggunakan periode buku yang mana ya nah yang lain adalah masa pajak ya masa pajak itu eh, bulan ya berkaitan dengan bulan. Oke. Nah, jadi ini pajak penghasilan ya ini adalah yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Ya subjek pajaknya ya orang pribadi atau dan warisan yang belum terbagi badan BUT ya ini sudah pernah kita bahas saya cepat aja ya. Subjek pajak ada dalam negeri dan luar negeri. Ya definisi subjek pajak dalam negeri ya ini saya lewat ya subjek pajak luar negeri kemudian bentuk usaha tetap nah ini yang subjek pajak luar negeri
Ya, kemudian ada bentuk usaha tetap. Ya, bentuk usaha tetap ini adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi ya atau badan sebagai subjek pajak luar negeri. Ya, masih ingat ya. Jadi ada orang pribadi, dia warga negara atau subjek pajak ya luar negeri ya. Artinya ya kalau kalau luar negeri berarti masuk definisi ini ya. Nah, ini ya berada bertempat tinggal di luar Indonesia ya atau bertempat tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari. Ya, oke ya. Nah, ini badan atau orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri, kemudian dia menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Ya, entah itu sekali-sekali datang ke Indonesia, entah itu remote ya, dikendalikan dari luar negeri, ya. Nah, contoh bentuk usaha tetap lah, misalnya adalah berupa tempat kedudukan manajemen. Ya, ada kantor di sini, ya, ada aktivitasnya, ada kantor, ya, ada sewa kantornya, misalnya. Ya. Kemudian dia cabang, ya, cabang perusahaan, kantor perwakilan, kemudian ada gedung kantor, pabrik, bengkel, ya, tambang, penggalian sumber alam, ada kegiatan peternakan, perikanan, ya, ada pekerjaan konstruksi. Nah, kemudian ini juga ada pemberian jasa dilakukan lebih dari 60 hari ya. Misalnya kalau orang pribadi ya, dia melakukan pekerjaan jasa di Indonesia lebih dari 60 hari. Ya, jadi agak berbeda sedikit dengan definisi tadi yang 183 hari. Kenapa? Karena dia memberikan jasa ya. Misalnya dia memberikan konsultasi, memberikan jasa manajemen, coaching, dan sebagainya ya. Kemudian agen yang kedudukannya tidak bebas, ya agen tidak bebas itu berarti seperti pegawainya ya. Ya kalau agen yang bebas kan ya biasanya ini properti, asuransi, ya. Nah, dia bebas atau tidak bebas biasanya nanti kaitannya dengan penggajian. Kemudian agen yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia. Oke ya. Jadi ini adalah eh, bentuk-bentuk dari bentuk usaha tetap ya. Ya, tapi intinya dia tidak berbadan hukum Indonesia ya. Ya, tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, tempat tinggal orang pribadi atau badan ini ditentukan menurut keadaan yang sebenarnya ya. Ya, kewajiban pajak subjektif. Nah, ini lebih detail lagi ya tentang kewajiban pajak subjektif ya atau eh, bagi ya bagi subjek pajak dalam negeri, subjek pajak luar negeri ya atau warisan yang belum terbagi. Ya, ini ada badan dan BUP ya. Nah, kapan kewajiban subjektif itu terpenuhi ya? Ya bagi subjek pajak dalam negeri ya dimulainya ya kewajiban pajak subjektif itu pada saat dilahirkan. Ya, jadi ketika dia dilahirkan dia sudah menjadi subjek pajak dalam negeri. Kemudian dia tinggal Ah, ya, kemudian berakhirnya pada saat meninggal dan saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Ya, jadi ini bagi subjek pajak dalam negeri ya, ini saat dilahirkan itu sudah menjadi subjek pajak. Ya, tapi apakah dia menjadi wajib pajak? Kapan dia menjadi wajib pajak? Ya, kalau subjek pajak sudah otomatis ya subjek. Tapi uh, untuk mendapatkan NPWP dia harus juga uh, wajib pajak ya. Kapan dia menjadi wajib pajak? Eh, Ketika dia punya hak untuk pembayar, pemotong, dan pemungut pajak. Ya, dia menjadi wajib pajak apabila dia punya penghasilan ya mempunyai objek pajak ya masih ingat ya yang
pekan lalu ya, pekan sebelumnya, pertemuan sebelumnya, subjek pajak dia menjadi wajib pajak yang wajib ber-NPWP apabila dia punya objek pajak. Apa objek pajaknya? Penghasilan. Ya, punya penghasilan. Ya, nah itu. Ya, baik tadi apakah nanti dia sebagai apa tadi eh, pembayar pajak, pemotong gitu ya, atau pemungut ya. Tapi dalam definisi NPWP ini dia ada objek pajaknya dulu, ya, ada objek pajaknya. Ya, apakah nanti dia bisa saja sebagai pembayar pajak atau sebagai pemotong pemotong pajak. Kemudian kalau subjek pajak luar negeri, dia menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Ya, dia bisa aja tetap ada di luar negeri, tapi dia menerima penghasilan. Dari mana penghasilannya? Kira-kira? Oh, dia bisa sih duduk-duduk di luar negeri terus dapat penghasilan dari Indonesia. Dari mana kira-kira? Bisa nggak begitu? Coba siapa yang bantu jawab? Gimana caranya ada orang subjek pajak luar negeri, dia berada di luar negeri, tapi dia mendapatkan penghasilan? Ya, ya. Bisa saja karena dia punya properti di Indonesia, misalnya, disewakan, dia dapat sewa. Dia punya saham di perusahaan di Indonesia, sahamnya perusahaannya ngasih dividen, dividennya dikirim ke luar negeri. Ya, nah itu jadi dia bisa menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Atau dia di Indonesia melakukan pekerjaan ya kurang dari 100 tinggal di Indonesianya kurang dari 183 hari. Ya mungkin dia memberikan jasa, mungkin dia oh ya bekerja kontrak hanya 3 bulan, nah itu ya. Ya, nah itu dianggap sebagai subjek pajak luar negeri. Ya, nah itu terpenuhi kewajiban pajak subjektifnya. Ya, ya kalau sudah terpenuhi berarti ada nanti kalau dia ada objeknya, ya, maka objeknya itu eh, dipungut pajak. Ya. Kemudian dia tidak berakhirnya pada saat dia tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Oke, warisan yang belum terbagi mulainya kapan? Saat timbul warisan, ya saat orang yang bersangkutan meninggal, ya timbul warisan ya kan meninggal kan dia timbul warisan. Ya, ya yang mau nanya siapa? Pak, misalkan tadi Pak, yang Bapak contoh Bapak yang Bapak kasih itu bayarnya ke kantor pajak yang mana Pak? Eh, Kantor pajak negara asalnya dia apa di Indonesia Pak? Ya, ya jadi nanti dalam apa dalam kewajiban pembayaran pajaknya ya, nah, pembayaran pajaknya itu ya mungkin kalau di KUP ya yang pertemuan 2 pekan sebelumnya ya siapa yang eh, apa membayar ya. Nah, membayar biasanya nanti untuk yang seperti ini gitu ya. Ya, ini ada kewajiban-kewajiban pajak dari pemotongan dan pemungutan ya. Ya umumnya seperti itu ya, umumnya itu adalah jadi kalau misalnya perusahaan di Indonesia membayar dividen kepada pemegang saham yang ada di luar negeri ya, duitnya dikirim ke luar negeri gitu ya, uangnya dikirim ke luar negeri ya, ditransfer ya. Nah, bagaimana meyakinkan bahwa nanti kan dia memperoleh nih memenuhi kriteria subjek pajak luar negeri dan memperoleh penghasilan dari Indonesia. Nah, maka pihak perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh orang luar negeri itu ya, ketika dia mau membayarkan dividen, maka dia harus memotong ya, misalnya memotong pajaknya ya, pajak atas dividen. Nah, disitulah eh, apa peran dari pada saat itu dia berperan ya perusahaan ini berperan sebagai pemotong pemotong pajak. Nah, dibayarkannya di mana? Dibayarkannya oleh pemotong pajak. Ke kantor pajak mana? Kantor pajak tempat pemotong pajak itu terdaftar.
Nah, jadi di sini tidak mesti yang bersangkutan subjek pajak secara sukarela membayarkan pajak gitu ya. Tidak tidak mesti seperti itu ya yang dimaksud dengan subjek pajak ini. Ya. Jadi bisa saja dia sebagai subjek pajak sehingga pihak yang memberikan penghasilan itu yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan atau pemungutan. Oke, cukup jelas ya. Jelas, Pak. Oke, saya lanjutkan. Kemudian warisan belum terbagi, ya ini berarti pada saat timbul warisan. Ya, pada saat orang yang bersangkutan meninggal dan berakhir pada saat warisan dibagikan. Ya, ini juga sudah pernah saya kasih contohnya ya. Kemudian badan, ya badan kewajiban pajak subjektif itu timbul pada saat didirikan. Ya, jadi subjek pajak dalam negeri ini kan orang sorry ya, ini orang pribadi dan atau badan ya. Bisa orang pribadi, bisa badan. Ya ada 3 kelompok ya. Nah, kalau orang pribadi tadi saat dilahirkan, sedangkan badan itu pada saat didirikan. Jadi badan ini, badan hukum ini kapanpun dia, apakah dia sudah memperoleh penghasilan atau belum, ya pokoknya ketika didirikan dia langsung memenuhi kewajiban pajak subjektif. Ya harus ber-NPWP. Ya. Kemudian berakhir pada saat dibubarkan. Nah, subjek pajak luar negeri, ini yang tadi selain BUT, kalau yang BUT yaitu adalah saat mulai melakukan usaha kegiatan di Indonesia. Ya, jadi BUT itu kemudian, oh saya melakukan bisnis di Indonesia, kirim kantor perwakilan atau membuka kantor perwakilan. Nah, pada saat itu dia wajib ber-NPW. Ya, kewajiban pajak subjektifnya terpenuhi. Ya, kalau yang bukan BUT ini tadi dia tidak melakukan usaha langsung ya. Nah, kalau sebagai pemegang saham itu kan dia tidak melakukan usaha langsungnya ya. Nah, itu ketika dia memperoleh penghasilan. Ya, tempat kedudukan ini eh, keadaan yang sebenarnya artinya menurut KTP ya kalau badan itu menurut domisili ya. Ini nanti berkaitan dengan kantor pajak ya. Kantor pajak yang berwenang secara administratif ya, nanti. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang berada atau bertinggal di Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak. Oke ya, ini tahun pajak juga sudah pernah saya bahas ya. Jadi yang mungkin dia kewajiban pajaknya dimulai dimulai misalnya dia baru datang ke Indonesia di bulan Oktober, ya berarti Oktober sampai Desember itu adalah bagian bagian dari tahun pajak yang menggantikan tahun pajak, ya sama dengan tahun pajak. Nah, kemudian tidak termasuk subjek pajak, ya, yang tidak termasuk subjek pajak, ya ini ada badan perwakilan negara asing, ya, kedutaan besar, kemudian pejabatnya, ya. Ini pejabat-pejabat diplomatiknya ya. Kemudian organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan pejabat-pejabatnya. Jadi itu tidak subjek pajak luar negeri, tidak wajib NPWP, tidak ada kewajiban membayar pajak di Indonesia. Ya, khususnya pajak penghasilan ya. Ya, ini ya. Nah, tapi ini nanti ada persyaratan ya bahwa negara yang bersangkutan itu juga memberlakukan hal yang sama dengan kedutaan kedutaan besar Indonesia di negara mereka. Ya, jadi ada resiprokal ya, ada timbal baliknya. Ya, kalau di sana ternyata atas gaji yang dibayarkan oleh pemerintah Indonesia kedutaan besar di negara X dipungut pajak di sana. Nah, maka kalau dia punya kedutaan besar di Indonesia itu juga akan dipungut pajak di Indonesia. Baik, kemudian kita masuk ke objek pajak. Ya. Subjek pajak, ada pertanyaan mungkin? Coba ya, nanti sambil di penjelasan kalau masih ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Mundur juga boleh ya. Kemudian objek pajak ya, objek pajak ya ini juga sedikit sudah kita singgung ya, setiap tambahan kemampuan ekonomis. Ya, ini kuncinya di tambahan kemampuan ekonomis.
Ya, kemampuan ekonomis itu ya bisa dipakai ya untuk konsumsi. Ya, konsumsi itu beli-beli ya, beli baju, beli makan, ya, beli apa untuk apa untuk kuliah gitu ya. Nah, itu intinya untuk konsumsi habis pakai ya, atau untuk menambah kekayaan. Ya, nambah kekayaan beli motor, beli mobil, beli rumah ya. Nah, jadi menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Jadi ini diterima ya, tambahan kemampuan ekonomis diterima atau diperoleh oleh wajib pajak berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia. Ya, worldwide income ya. Jadi seluruh penghasilan yang diterima oleh wajib pajak baik dari Indonesia maupun dia punya penghasilan yang berasal dari luar negeri dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ya, jadi ini adalah penghasilan ya. Makanya kemarin saya sempat kasih contoh ya, kalau ada teman yang ngasih uang ya, ya teman ini kasih deh gitu ya, minta itu adalah masuk definisi penghasilan. Ya, kenapa? Karena ini menambah kemampuan ekonomis ya. Ya, jadi itu sebenarnya secara undang-undang itu adalah eh, menambah kemampuan ekonomis ya. Secara undang-undang itu masuk ke dalam objek pajak. Ya, kecuali apa? Kecuali pemberian dari orang tua atau anak ya, itu dikecualikan ya. Jadi nanti ada yang dikecualikan itu pemberian dari orang tua kepada anak atau anak kepada orang tua atau yang jumlahnya nanti apa di bawah PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak. Ya, oke. Nah, ini objek pajak ya, penghasilan yang merupakan objek pajak. Nah, ini saya kutip dari pasal 4 ayat 1 ya Undang-Undang PPH. Ya, ini penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan. Ya, jadi kan kalau kita kerja itu ya ada pasti apa ada imbalan kan. Nah, imbalan inilah yang merupakan objek pajak penghasilan. Ya. Berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh ya, termasuk ya, ini bahasanya ya. Jadi namanya bebas ya, termasuk gitu ya. Nah, atau selain yang disebutkan di sini ya, gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya. Ya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Ya, jadi ini intinya Anda bekerja karena pekerjaan atau memberikan jasa terus dapat penggantian ya. Jadi istilahnya kalau pekerjaan atau jasa itu penggantian ya, penggantian atau imbalan. Ya. Bukan harga ya. Kalau harga itu biasanya dalam bentuk barang. Tapi kalau jasa ini istilah yang digunakan di dalam terminologi perpajakan itu penggantian atau imbalan. Kemudian poin B-nya yang masuk objek pajak itu adalah objek PPH ya, pajak penghasilan itu adalah hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Ya, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan. Ya, ada yang menang lomba 17-an, ya lomba tarik tambang mungkin ada yang menang dapat hadiah Pak. ya. Ya, itu adalah ya, atau lomba masak nasi goreng dapat hadiah. Nah, itu adalah objek PPH. Ya, dapat hadiah 500.000. Nah, itu ya, dapat hadiah 500.000. Ya, 500.000 itu adalah merupakan objek ya dalam definisi undang-undang objek. Ya, cuma nanti bagi penerimanya melampaui PTKP atau tidak gitu ya. Nah, tapi secara basicnya dulu ya, nah, hadiah dari undian, ya, apalagi ini undian ya, ngisi nah, terus undian. Hadiah dari pekerjaan kan ada eh, karyawan teladan dapat hadiah 1 juta ya, itu adalah objek objek pajak. Atau kegiatan ya, tadi lomba. Nah, dari lomba ini lomba apa? Lomba tarik tambang, lomba memasak nasi goreng, ya, lomba apa gitu ya. Nah, kemudian dapat hadiah itu prinsipnya adalah basicnya adalah objek. Kemudian penghargaan
ya penghargaan, eh, ya penghargaan ya. Tadi bisa aja karyawan terbaik atau warga teladan gitu ya atau apa gitu ya. Nah, itu adalah merupakan penghasilan. Kemudian ada laba usaha. Ya, laba. Anda punya usaha, ya punya usaha, kemudian ada laba, ya. Uh, Baik dia laba yang berasal dari badan usaha, ya kalau badan usaha kan wajib laporan laba rugi, atau mungkin perorangan yang melakukan kegiatan usaha, ya bukan karyawan ya. Kalau karyawan kan nggak ada laba ya, tapi kalau dia punya usaha, saya buka toko kelontong, nah itu berarti nanti laba usahanya lah yang dikenakan pajak. Ya. Dan kemudian keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, ya beli handphone atau beli motor gitu ya untuk kuliah, ya harga berapa? 100.000, nah, 100.000, 1 juta misalnya ya. Nah, beli motor 1 juta, kemudian setelah selesai kuliah 4 tahun motornya dijual, harganya 1 juta. Kira-kira untung atau rugi itu? Ya, kalau dia pakai pembukuan ada penyusutan ya, nah, bisa jadi untung gitu ya. Nah ini jadi ya nanti tergantung penghitungannya ya. Nah, jadi nanti keuntungan dari penjualan atau karena pengalihan harta ini menjadi objek objek pajak. Ya, kalau kita mau hitung penyusutan dulu, eh, 4 tahun lalu beli 1 juta, sekarang dijual 1 juta, mestinya untung. Ya, perhitungan pembukuannya. Oke ya. Kemudian penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Ya, ini agak teknis ya. Jadi mungkin nanti ada pajak yang sudah dibebankan dalam biaya dalam laporan laba rugi. Kemudian ternyata pada tahun berikutnya, oh itu ada kesalahan bayar pajak sehingga itu harus dikembalikan dari negara, dikembalikan ke wajib pajak yang bersangkutan. Maka itu menjadi penghasilan. Ya, karena sudah dibiayakan ya. Nah, karena sudah dibiayakan, maka ketika dikembalikan itu menjadi pendapatan atau penghasilan. Ya, kemudian bunga termasuk premium, diskonto atau imbalan karena jaminan pengembalian utang. Ya, oke ya, ini ya intinya Anda punya utang 1 juta, tapi ya udah saya diskon, cukup dikembalikan 800.000. Ya, cukup kembalikan 800.000, berarti yang 200.000-nya itu sebagai diskon atau diskonto. Ya, sebagai diskon atau diskonto, maka dia menjadi penghasilan ya. Ya, selanjutnya yang objek pajak penghasilan adalah dividen ya dengan nama dan bentuk apapun ya termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Ya, dividen kan istilah umum untuk uh, pembagian laba ya, pembagian laba. Kalau di koperasi laba itu jadi sisa hasil usaha, ya mungkin nanti ada bentuk usaha yang lain, namanya apa gitu ya, intinya pendapatan dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran. Nah, kemudian royalti, ya royalti ini merupakan apa, karena penggunaan ya, karena penggunaan merek, penggunaan produk, ya, uh, cara produksi dan sebagainya ya, ini royalti. Kemudian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Ya, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Ya, jadi ada mobil disewa, ya.
nanti sewa ada biaya perawatan ya, penghasilan lain. Kemudian harta ya, mungkin komputer disewakan, gedung disewakan, rumah disewakan, ruko dan sebagainya ya. Ini penghasilan yang berasal dari sewa ataupun apapun namanya ya. Kemudian penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, pembayaran ya mungkin angsuran atau apa ya sejenisnya. Kemudian keuntungan karena pembebasan utang ya kecuali sampai jumlah tertentu. Ya ini menurut peraturan pemerintah itu di 350 juta ya. Jadi keuntungan karena pembebasan utang. Ya jadi punya utang punya utang 300 juta atau punya utang 1 miliar. Nah, ini kan utang ini harusnya dibayar ya. Dibayar dengan apa? Dengan penghasilan yang kita miliki. Tapi kemudian utangnya dibebaskan. Udah eh, nggak usah bayar utangnya gitu ya. Nah, itu berarti pembebasan utang itu kan menjadi tambahan penghasilan. Ya, kenapa? Karena dia tidak perlu melakukan tambahan kemampuan ekonomis ya. Karena dia tidak perlu melakukan pembayaran ya. Saya punya penghasilan, tidak perlu melakukan pembayaran utang. Nah, berarti penghasilan itu bisa dipakai sebagai tambahan kemampuan ekonomi. Kemudian keuntungan karena selisih kurs ya atau mata uang asing ya ini otomatis ya. Kemudian selisih lebih karena penilaian kembali aktiva ya ada eh, revaluasi aktiva tetap. Nah, maka selisihnya ya kenaikan harganya dari revaluasi itu merupakan penghasilan. Kemudian tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajaknya. Jadi apapun ya, tambahan kekayaan neto ya, misalnya uang dengar gitu ya, misalnya ini jual ya, misalnya sedang ngobrol-ngobrol gitu kan, terus tuh saya mau jual motor nih gitu. Kamu jual motor, itu saya ada temen mau beli. Nah, akhirnya ya udah nih dapat. Nah, itu ya, tambahan kekayaan neto. Ya, uang dengar atau uang sebagai perantara ya. Nah, itu adalah merupakan penghasilan. Ya, belum dikenakan pajak ya karena yang membayar apa yang menjualnya juga bukan misalnya bukan wajib pajak ya. Yang membelinya juga misalnya bukan bukan wajib pajak tapi pada prinsipnya ada orang yang mendapatkan komisi ya komisi lah atau uang dengar lah atau apa gitu ya. Nah, itu bisa menjadi merupakan tambahan kekayaan neto ya yang belum dikenakan pajak ya, intinya belum dikenakan pajak atau mungkin dia wajib pajak tapi tidak melakukan pemotongan pajak ya maka tetap bagi penerimanya itu merupakan penghasilan ya bukan berarti kalau di situ ada kewajiban pemotongan pajak kemudian tidak dipotong bagi penerimanya jadi bukan penghasilan tidak tetap dia merupakan penghasilan. Oke ya jadi ini objek pajak penghasilan. Nah sekarang yang bukan objek pajak penghasilan ya bukan objek pajak ya yang pertama ini adalah bantuan sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh para penerima zakat yang berhak. Ya, jadi kalau sumbangannya merupakan uh, sumbangan sumbangan ya misalnya sosial atau apa gitu ya. Itu dana-dana sosial lah ya yang dengan di sini ini di dalamnya zakat bagi penerima zakat yang berhak maka dia bukan objek pajak. Uh, ini ya zakatnya. Oke, kemudian harta hibahan yang diterima, ya ini harta hibah ya yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Ya, jadi hibah diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Ya, jadi harta yang diterima oleh harta hibah diterima oleh keluarga sedarah. Ya, berarti keluarga sedarah itu ya dalam garis lurus
keturunan lurus 1 derajat. Ya, jadi garis keturunan lurus itu berarti kalau kita ada di tengah-tengah, keturunan lurus ke atas itu berarti bapak atau ibu yang sedarah, ke bawah berarti anak, ya anak kandung ya. Nah, anak kandung 1 derajat gitu. Cucu tidak gitu ya. Nah, kakek kita bukan gitu. Itu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan keturunan lurus 1 derajat. Jadi hanya eh, bapak ibu atau anak. Oke ya. Sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, jadi artinya tidak ada, karena memang murni ya, seperti yang saya contohkan, misalnya eh, apa kita dapat ya kalian dapat uang uang jajan ya dari orang tua. Nah itu kan hibah sebenarnya. Hibah keturunan keluarga sedarah garis keturunan lurus 1 derajat. Jadi dia bukan objek PPh. Ya, ya kasih orang tua itu uang jajan itu adalah hibah, masuk masuk kategorinya adalah hibah. Nah, tetapi kalau misalnya ini ada kaitannya dengan usaha, ada kaitan dengan pekerjaan, ada kaitannya dengan kepemilikan. Ya, misalnya eh, bapak dengan anak melakukan ada bisnis, ya, ada bisnis, ada usaha, gitu ya. Kemudian dikasihlah motor. Nah, nanti kaitannya harta itu kaitannya dengan usaha itu, nah, gitu ya. Nah, itu berarti pemberiannya bukan hibah. Ya, bagi yang menerima itu merupakan merupakan penghasilan. Oke ya. Nah, ini adalah eh, supaya kita bisa membedakan mana yang bukan objek PPh dan yang objek PPh. Oke ya. Kemudian warisan, ya, menerima warisan itu bagi pihak yang menerima warisan itu bukan bukan penghasilan, ya, tidak dikenakan pajak. Kemudian penggantian ya atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau penikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Ya, ini penerimaan dalam bentuk natura, ya natura atau penikmatan, ya apa yang dimaksud dengan natura? Ada yang tahu dengan dimaksud dengan natura? Ya, jadi Anda bekerja di perusahaan, kemudian perusahaan itu memberikan gaji 10 juta plus beras 50 kilogram. Nah, beras itu adalah natura. Ya, itu. Nah, itu jadi Anda bekerja, sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, dikasihnya barang. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan natura. Nah, itu bukan objek ya. Tapi nanti ini ada sedikit perubahan ya di dalam apa? Di dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ya karena di undang-undang yang terbaru ini ya pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan itu nanti harus dinilai sebagai penghasilan ya oleh penerimanya ya. Nah, tapi ini prinsipnya dari natura dulu ya, ya karena ini nanti uh, merupakan praktek yang banyak terjadi ya di perusahaan ya. Nah, natura itu adalah prinsipnya dia diberikan gaji dalam bentuk atau diberikan penggantian atau imbalan dalam bentuk barang atau kenikmatan. Kenikmatan itu fasilitas ya, misalnya dapat uh, apa silakan pakai mobil perusahaan. Nah, itu adalah fasilitas, kenikmatan. Oh, sekolahnya anak dibayarin sama perusahaan. Oh, dapat fasilitas handphone, ya dapat rumah dinas. Nah, itu adalah masuk ke dalam kategori kenikmatan. Ya. Nah, ini nanti di dalam di dalam undang-undang yang terbaru ya harmonisasi peraturan perpajakan ya ini eh, bisa dikenakan bisa dikenakan dihitung penghasilan ya tapi nanti dalam ada batasnya ya ada batasnya gitu ya. Ketika dia di bawah batas itu maka dia bukan penghasilan ya tapi ketika melampaui batas tertentu maka dia nanti menjadi menjadi penghasilan. Oke ya. Kemudian pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan,
asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi guna, dan beasiswa. Ya, jadi ini yang kaitannya dengan asuransi ya. Jadi misalnya punya asuransi kesehatan ya, atau punya eh, apa BPJS ya, BPJS kesehatan. Nah, ketika sakit, dirawat, gitu, atau berobat, itu kan sebenarnya kita dibayarin gitu ya. Ya, betul ya. Kan kita dibayarin ya. Mau apa dirawat di rumah sakit 5 hari nggak bayar kita. Sebenarnya bukan nggak bayar, tapi dibayarin oleh pihak asuransi. Nah, dibayar oleh pihak asuransi itu kan sebenarnya merupakan kenikmatan atau natura ya, atau eh, intinya itu merupakan penghasilan. Ya, sebenarnya dia merupakan penghasilan kan, karena kan harusnya kita bayar misalnya 5 juta, tapi ternyata kita tidak perlu membayar. Ya. Nah, ini tapi kalau dia merupakan pembayaran dari perusahaan asuransi kesehatan, ya maka itu bukan merupakan penghasilan. Ya. Kemudian bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan firma, dan kongsi. Ya, jadi ini bagian laba yang diterima atau diperoleh dari anggota, ya misalnya di sini adalah CV. Ya, CV itu berarti bagian laba yang diterima oleh oleh anggota dari peseronya ini, yaitu bukan merupakan objek pajak. Nah, ini juga salah satu metode ya atau pilihan ya di dalam perpajakan ya. Jadi Anda mau mendirikan PT atau mendirikan CV. Nah, ini di sini nanti ada plus minus di dalam hal perpajakannya. Nah, salah satu plusnya ya misalnya yang dihitung plusnya itu adalah kalau dia menerima bagian laba itu kan dividen ya. Ini jadi di sini ada ya objek pajaknya dividen. Nah, penghasilan objek pajak di sini ada dividen kan ini bagian laba kan sebenarnya kan dividen ini. Nah, tapi kalau dia berbentuk CV misalnya, maka dia bukan merupakan objek objek pajak. Ya. Nah, ini adalah skema ya penghasilan. Nah, jadi nanti penghasilan ini ya ada yang ya kalau di sini ya nanti. Nah, penghasilan ini nanti ada 3 kelompok ya, ada 3 kelompok. Jadi ada penghasilan yang bukan objek pajak. Ya, bukan objek pajak, ini diatur di pasal 4 ayat 3. Kemudian nanti ada objek pajak terbagi dua. Ada yang dikenakan, tidak dikenakan PPh final, dan ada yang dikenakan PPh final. Ya, nah, tapi intinya ini objek pajak ya. PPh final dan tidak final nanti kita bahas di materi berikutnya ya. Nah, tapi intinya ini adalah objek objek pajak. Ya, tapi nanti dibedakan final dan tidak final karena ini nanti kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan cara perhitungan pajak dan cara pelaporan pajak. Ya, ini eh, apa sudah langkah berikutnya ya. Nah, sekarang kita mengenal dulu bahwa eh, ada objek pajak, ada bukan objek pajak, kemudian objek pajak itu ada final dan tidak final. Kemudian bagaimana pengenaan pajak penghasilan? Ya, nah ini pengenaan pajak penghasilan. Oke, ya. Nah ini pengenaan pajak penghasilan ini, eh, ini kelihatannya banyak ya. Tapi kita lihat di sini ini ada wajib pajak, ada terbagi dua orang pribadi dan badan. Ya di sisi kiri ini ada menghitung penghasilan bersih. Ya jadi pajak ya kalau kita sekarang gini, kalau kita misalnya laba, laba usaha ya laporan laba rugi yang dikenakan pajak tuh yang mana? Ya, kalau laba laba rugi itu yang dikenakan pajak pendapatan dikurangi oleh beban-beban, dapatlah laba bersih. Ya, laba bersih itulah yang dikenakan pajak. Ya, nah ini makanya di sini kalau wajib pajak badan nih supaya paham dulu ya, nah, supaya mudah dulu pemahamannya wajib pajak badan menghitung penghasilan bersihnya atau laba bersih itu dilihat dari pembukuannya.
Ya, lihat di pembukaan artinya laporan laporan laba ruginya labanya berapa? Ya, nah maka labanya itulah yang dikenakan tarif PPh badan. Nah, di sini dua menghitung penghasilan kena pajak kalau badan tidak mengenal penghasilan tidak kena pajak. Jadi dari laba bersih langsung dihitung dengan pengenaan pajak penghasilan, ya langsung dikali dengan tarif. Ya, jadi dari laba bersih. Ya, walaupun nanti laba bersih ini juga ada eh, koreksi fiskal ya, misalnya beban, oh ini bebannya menurut pajak, menurut akuntansi boleh, menurut pajak nggak boleh gitu ya. Nah, oke ya. Nah, tapi itu nanti selesai di pembukuan, ya, pembukuan dan koreksi fiskal. Ya. Nah, tapi cara menghitungnya ini laba bersih langsung dikali dengan tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak badan, ya subjek pajak badan atau wajib pajak badan. Ya, sampai sini wajib pajak badan ada pertanyaan? Objek pajak juga ini kalau masih ada yang mau bertanya. Ya, saya lanjut aja ya. Nanti silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Oke ya, kemudian eh, orang pribadi ya, orang pribadi. Nah, orang pribadi ini terbagi dua kelompok. Ya, kalau badan tadi langsung, kalau orang pribadi ini ada dua kelompok, ada yang karyawan dan ya ada yang eh, karyawan dan usaha atau pekerjaan bebas. Ya. Sebenarnya ada satu lagi ya, tapi ini mungkin secara perhitungan tidak terlalu rumit ya. Nah ini aja karyawan dan usaha pekerjaan bebas, ini yang utama. Yang lainnya tuh di apa yang slide sebelumnya itu kalau masih ingat ya itu ada penghasilan itu diperoleh dari karena pekerjaan, ya artinya dia sebagai karyawan, karena usaha atau pekerjaan bebas ya usaha berarti dia punya bisnis ya yang dijalankan atas nama pribadinya ya kan ini wajib pajak orang pribadi ya. Kemudian ada pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas itu profesi biasanya ya, akuntan publik, konsultan, notaris, dokter ya melaksanakan prakteknya ya, bukan bukan dokter sebagai karyawan di rumah sakit bukan, tapi dokter sebagai praktek ya. Ya, jadi ini pekerjaan usaha atau pekerjaan bebas kan yang lainnya nanti ada yang passive income ya. Eh, punya ruko disewakan, punya rumah disewakan ya. Itu kan passive income ya, itu relatif lebih lebih sederhana ya. Ya, kemudian yang lain apa? Hadiah gitu ya. Itu kan karena tinggal dipotong oleh pemberi pembayar sewa atau pemberi hadiah ya, pemberi eh, undian dan sebagainya ya. Oke, nah ini jadi yang ada perhitungannya itu adalah karyawan dan usaha atau pekerjaan bebas. Ya. Kalau karyawan menghitung penghasilan bersihnya berasal dari gaji bersih. Ya, dari gaji bersih saja. Jadi misalnya take home pay, ya, penghasilan ada tunjangan-tunjangan, ya, udah itu adalah merupakan penghasilan bersih. Nanti ada yang asuransi dan sebagainya, yaitu nanti di PPh satu ya. Nah ini nanti di sini ada bersih ya karena ada asuransi nanti ada yang dibayarin perusahaan ada yang dibayar sendiri ya. Nah itu jadi itu ada plus minus. Ada dana pensiun, ada yang dibayarin perusahaan, ada yang dibayar sendiri. Nah itu plus minus. Nah nanti ini dapat gaji bersih. Tapi kalau misalnya tidak ada asuransi pensiun, tidak ada asuransi kesehatan ya, pokoknya gaji yang berapa gajinya? Gaji 10 juta, ya itulah gaji bersih. Ya yang dipakai sebagai dasar menghitung pajak penghasilan. Nah, kemudian kalau dia orang pribadi, maka dikurangi dulu dengan PTKP, ya penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini menghitung, berarti ini penghasilan kena pajak dari ini penghasilan neto, nomor satu, nomor dua, penghasilan kena pajak, ya setelah dikurangi PTKP, kemudian baru dikali dengan tarif pajak penghasilan orang pribadi. Ya, jadi ini karyawan jalurnya seperti itu. Nah, kalau usaha atau pekerjaan bebas, ya, kalau orang pribadi yang memiliki usaha atau memiliki pekerjaan bebas ini memiliki omset di atas 4,8 miliar dalam setahun,
maka dia wajib menggunakan pembukuan. Harus ada neraca dan laporan laba rugi. Ya, kemudian penghasilan bersihnya dihitung di mana? Dihitung dari pembukuan. Hampir sama dengan badan. Ya, jadi usahawan, orang pribadi, usahawan atau pekerjaan bebas yang omsetnya di atas 4,8, cara menghitungnya pasti sama dengan badan. Ya. Hanya bedanya badan tidak dikurangi PTKP, orang pribadi masih dikurangi dengan PTKP, kemudian dikali dengan tarif PPh orang pribadi. Ya. Nah, kalau omsetnya di bawah 4,8 miliar, maka dia menggunakan ya atau bisa menggunakan norma penghitungan. Ya, jadi norma penghitungan ini pemerintah menerbitkan ya. Jadi misalnya kalau usahanya apa? Usahanya konsultan, pekerjaan bebas sebagai konsultan, maka omsetnya hanya di maka norma ya norma penghitungan penghasilan neto maka dianggap penghasilan neto itu adalah 50%. Ya, penghasilan neto itu laba lah gitu ya. Kira-kira sama dengan laba. Jadi pembukuan itu kira-kira sama dengan laba. Ya, jadi misalnya oh pekerjaan bebasnya konsultan, dokter. Nah, maka dia eh, dianggap mempunyai penghasilan neto misalnya 50%. Ya, itu kalau dia menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Ya, kalau dia punya usahanya servis motor, mungkin 20% labanya. Kalau dia punya usaha perdagangan, ya mungkin 20%. Ya, nah itu ada listnya, ada daftarnya. Ya. Nah kemudian dari penghasilan neto tadi, maka kemudian dikurangi dengan PTKP, baru dihitung lagi dengan tarif PPh orang tua. Ya, nah ini jadi berbeda dalam hal cara menghitung penghasilan neto atau penghasilan bersih. Ya, ini frame kita di dalam uh, penghitungan pajak ya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya, saya lanjut. Nah, ini tadi penghasilan kena pajak di sini ya. Nah, penghasilan kena pajak ini setelah dikurangi PTKP sebelum dikali dengan tarif PPh orang pribadi. Nah, ini penghasilan kena pajak ya, kemudian penghasilannya dari worldwide income ya dari Indonesia maupun luar Indonesia. Kemudian dikali dengan tarif pajak. Ya, dikali dengan tarif pajak ya. Ini apakah dia orang pribadi maupun badan ya. Nah, ini udah sampai di sini ya, udah sampai di penghasilan kena pajak atau PKP ya, menghitung penghasilan kena pajak. Nah, kemudian dikalikan dengan tarif pajak, dihitunglah PPh terutang. Nah, disinilah eh, pengertian dari PPh terutang. Artinya dari semua penghasilan yang kita miliki, pajaknya berapa? Itu PPh terutang. Ya, PPh terutang. Nah, kemudian PPh terutang nanti di sini bisa dikurangi. Ya, PPh terutang itu kalau ada pajak yang dibayar sendiri atau PPh 25 nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya, dibayar sendiri atau yang dipotong oleh pihak lain. Ya, jadi misalnya di sini kita karyawan ya, karyawan dengan penghasilan 10 juta misalnya, kemudian katakanlah dipotong sama pemberi kerja, katanya oh ini 10 juta menurut saya perhitungan pajak Anda misalnya 500.000, dipotonglah 500.000 dia terima uang 9.500.000. Ya, nah kemudian di sini PPh terutang berapa? Katakanlah perhitungannya 500.000 ya, dengan penghasilan kena pajak sekian, PPh terutang 500.000 sudah dipotong oleh pihak lain, ya ini di sini masuknya ke PPh 21 ya kalau dia karyawan. Sudah dipotong oleh pihak lain 500.000. Nah, berarti dia pajaknya nihil yang harus dibayar lagi. Ya, karena pajak PPh terutangnya 500.000 sudah dipotong oleh pemberi kerja 500.000. Ya, berarti dia tinggal ngelaporin aja pajaknya. Ya, sudah tidak ada lagi kewajiban untuk uh, pajak yang kurang dibayar.
Ya. Nah, kalau perusahaan biasanya nanti ini ada usaha atau pekerjaan bebas ya. Nah, ini nanti biasanya ada pajak yang disetor sendiri ya setiap bulannya ini di pertemuan berikutnya ya. Nah, ini seperti ini untuk orang pribadi dalam negeri ya penghasilan bruto ini pendapatan tadi ya, kemudian dikurangi dengan pengurangan atau biaya-biaya ya ada PTKP ya. Dapatlah penghasilan neto ya atau tadi dengan norma perhitungan ya, norma perhitungan penghasilan neto. Kemudian ada zakat ya. Jadi sudah ada penghasilan netonya, boleh lagi dikurangkan dengan zakat. Ya, zakat yang dibayar ke lembaga amil zakat atau badan amil zakat yang sudah mendapatkan izin pemerintah. Ya, boleh mengurangi penghasilan neto. Ya, kemudian nanti ada kompensasi kerugian ya. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya ya itu maksimal 5 tahun ya nanti tahun-tahun sebelumnya itu ada kerugian di dalam usaha, nah maka boleh dibebankan di penghitungan pajak tahun berikutnya. Ya. Kemudian ini PTKP baru dikurangi PTKP ya dapatlah penghasilan kena pajak ya. Nah baru penghasilan kena pajak inilah dikali dengan tarif pajak. Ya, kemudian ada kredit pajak ya ini tadi ini yang diperhitungkan ya. Sudah dipotong mungkin ada PPh 21, mungkin ada PPh 22 dan seterusnya. Nah, maka jumlah yang masih harus dibayar adalah X ini. Nah, inilah dibayar dengan melalui apa pengertiannya di pemahamannya ada di atau peraturannya ada di PPh pasal 29. Ya kan? Nah, ini adalah skema untuk penghitungan orang pribadi. Nah, kalau badan ya sama seperti ini juga ya, cuman di sini tidak ada PTKP. Ya, ininya sama. Cara penghitungannya penghasilan bruto dikurangi beban-beban sama ya. Kompensasi juga sama ya. Oke ya, jadi ini penghitungan pajak penghasilan. Nah, kemudian ini kita coba rinci lagi di penghasilan bruto. Nah, penghasilan bruto ini sama dengan omset ya. Nah, sama dengan omset atau pendapatan ya kalau di dalam bahasanya ya. Jadi penghasilan bruto, pendapatan ya pendapatan itu biasanya adanya di atas ya. Kalau di bahasa akuntansinya revenue ya pendapatan. Tapi kalau sudah income, profit itu adanya di bawah. Penghasilan itu adanya di bawah ya. Bottom line ya. Jadi revenue dikurangi beban-beban, dikurangi expense, kemudian net income atau net profit. Ya, itu laba bersih. Nah, pajak itu dikenakan atas laba. Nah, yang pajak penghasilan ya, penghasilan itu adanya di posisi di bawah. Jadi kalau sudah bicara penghasilan bruto, ya, itu berarti di posisi di atas. Ya. Nah, ini penghasilan bruto itu bisa dari usaha pekerjaan bebas, bisa dari karyawan, passive income, atau dari luar negeri. Yang lainnya ya. Ya, passive income itu ada bunga, dividen, royalti ya, bunga atau apa deposito baik konven ataupun syariah ya. Itu sama ya, karena menurut peraturan pemerintah ya tahun 2009 itu pendapatan istilah ya atau lembaga keuangan syariah. Nah, itu skema pajaknya itu sama dengan lembaga keuangan konvensional. Jadi kalau misalnya di bank konvensional ada bunga, nah, berarti bank dapat pendapatan bunga. Di bank syariah ada margin, ada pendapatan margin, ya. Nah itu sama. Berarti kira-kira nanti perlakuan pajaknya itu sama. Ya. Oke, ini kemudian eh, ya kalau tarif PPh dikali dengan penghasilan kena pajak ya ini disebutkan. Tarif PPh dikali ya ini nanti ada kalau bisnis income ini yang ini tadi ya yang nah ini bisnis income ini namanya
Ya, kemudian kalau eh, employment income itu berarti yang karyawan ini, karyawan. Ya, jadi ini kalau business income berarti penghasilan neto bruto dikurangi biaya-biaya atau beban-beban atau dengan norma penghitungan tadi ya. Kalau employment eh, karyawan berarti netonya itu ada bruto dikurangi dengan, nah ini ada nanti ya biaya-biayanya apa saja. Nah kalau passive income ya tentu langsung ya nanti ada tarifnya untuk jenis-jenis passive income tertentu. Ya. Penghasilan lainnya ini nanti ada eh, ini passive income ya bunga dividen. Nah, ini ya ada yang final dan tidak final. Ya, final misalnya bunga tabungan, hadiah, undian, bunga simpanan koperasi, sewa tanah bangunan, dividen. Nah, ini bagi orang pribadi. Ada yang tidak final itu bunga selain dari lembaga keuangan, ada royalti itu tidak final, sewa sewa selain tanah dan bangunan, ya itu tidak final ya. Oke ya, jadi ini nanti ada final dan tidak final. Kemudian pengurang bagi seluruh orang pribadi, ya ini nanti ada zakat dan PTKP. Untuk orang pribadi nanti ada zakat dan PTKP. Oke, ini tadi sudah ya, saya lewatin. Oh, di sini ada ini ya, ada jadi kalau karyawan itu nanti ada pengurang biaya jabatan 5%. Ya, ada pengurang biaya. Jadi ketika kita akan memotong itu, jadi pengurangnya ini pokoknya 5% udah gitu ya, tidak ada dapat dari mana, dari itu pokoknya undang-undang mengatakan 5% maksimum 6 juta per tahun. Nah, jadi kalau hitungan 5% di atas 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan ya hitungannya yang maksimum ini. Ya, itu pengurang ya. Jadi intinya itu untuk pengurang. Ya, usaha pekerjaan bebas pakai ya ini sudah ya tadi ya 4 ya di atas. Nah, kalau badan itu pakai pembukuan. Ini PTKP ya sudah mulai dari tahun 2016 ini ya sudah jadi sudah 5 tahun lebih juga. Ya, ini hitungannya 54 juta 1 tahun ya ini ya. Nah, ini 1 tahun. Kalau wajib pajak kawin ya atau menikah ya berarti PTKP-nya tambah 4.500.000 per tahun. Ya, kalau ternyata suami istri bekerja, maka tambah PTKP-nya 54 juta tahun. Kemudian kalau punya tanggungan, ya anak gitu ya, itu adalah tambah 4,5 juta per tanggungan maksimum 3. Ya, ini contohnya ya seorang seorang wajib pajak status keluarganya misalnya eh, ya ini ya misalnya dia sudah menikah dan punya 2 anak. Ya, maka ini kode ya. Ini kodenya adalah atau simbolnya itu adalah K garis miring 2. Kalau dia tidak punya anak, berarti kawin garis miring K garis miring 0. Ya. Nah, jadi PTKP-nya untuk dirinya sendiri adalah 54 juta karena dia kawin ya atau menikah tambah PTKP-nya 4,5 juta. Kemudian dia punya tanggungan 2 ya katakanlah anaknya 2. Ya, berarti dia punya tanggungan ada tambahan 2 kali 4,5 juta atau 9 juta. Sehingga jumlah PT penghasilan tidak kena pajak 1 tahun adalah 67.500.000 1 tahun ya ini ya. Jadi kalau 1 tahun dia punya penghasilan 60 juta. Ya 60 juta itu bagi 12 berapa? 60 juta. Ya, jadi misalnya dia punya penghasilan 5 juta per bulan. Ya, 5 juta per bulan kan setahun 60 juta. Ya, setahun 60 juta. Kalau dia statusnya sudah menikah dan punya 2 anak, berarti dia tidak kena pajak. Ya. Nah, tapi kalau misalnya, ternyata dia sudah menikah tapi tidak punya anak. Berapa? Sudah menikah tidak punya anak, berarti 58.500.000. Ya, 58 juta.
500. Penghasilannya 60 juta atau misalnya 65 juta setahun plus bonus misalnya gitu ya. Nah, maka selisihnya itu adalah menjadi objek pajak yang dikenakan dengan tarif pajak. Ya. Nah, kemudian status kawin, tanggungan itu dimulainya kapan? Yaitu dimulai pada keadaan pada tanggal 1 Januari. Jadi kalau misalnya kita mau pajak tahun 2002 tahun 2023, ya, tahun 2023 itu di status ini ya, nah ini untuk menghitung PTKP-nya itu adalah keadaan pada tanggal 1 Januari 2023. Jadi keadaan pada tanggal 1 Januari 2023. Jadi meskipun bulan tanggal 2 Januari anak kedua lahir gitu ya. Ya enggak, statusnya tetap kondisi 1 Januari. Ya, jadi ini kalau tanggal misalnya 1 Januari wajib pajak A berstatus kawin dengan tanggungan 1. Gitu ya. Tanggungannya 1. Anak yang kedua lahir setelah tanggal 1 Januari. Kata tanggal 2 Januari. Maka tahun 2019 itu tetap status PTKP-nya adalah kawin dengan tanggungan 1. Nah, tanggungan 2 ini baru bisa digunakan pada tahun berikutnya, ya tahun 2020. Oke ya. Jadi keadaan pada awal tahun. Anak angkat, anak angkat ya belum dewasa. Ya kalau sudah dewasa nanti nggak boleh lagi jadi tanggungan. Nah, jadi syaratnya itu belum dewasa, tidak mempunyai penghasilan, dan seluruh biaya hidup ditanggung oleh kepala keluarga. Ya, tidak dibantu ya, maksudnya tidak dibantu itu dalam pengertian eh, jadi biasanya masuk kartu keluarga, ya kemudian memang tinggal di rumahnya, gitu ya, bukan dia ngekos nanti saudara yang ini bantu, saudara ini bantu, dia mengelola keuangannya sendiri itu berarti bukan tanggungan. Ya. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan tanggungan ya, termasuk orang tua ya, orang tua itu boleh menjadi tanggungan. Ya, orang tua itu bukan hanya anak ya, orang tua misalnya sudah apa eh, sudah tidak berpensiun, tidak punya penghasilan, kemudian udah kita tanggung. Nah, itu biasanya verifikasinya itu dia masuk kartu keluarga dan hidup dengan kita, gitu ya. Jadi bukan dia hidup sendiri, nanti anak pertama bantu setiap bulan 1 juta, anak kedua 2 juta, anak itu, nah dia hidup di situ ngelola keuangan sendiri, nah itu berarti tidak termasuk dalam pengertian tanggungan, ya. Biaya jabatan dan biaya pensiun, jadi nanti untuk pegawai itu ada pengurang, ya. Pokoknya gaji 10 juta kurangi dulu dengan 5%. Ya, selama masih di bawah atau maksimum di 6 juta per tahun atau 5 juta per bulan. Ya, kenapa ada per bulan? Karena ada penghitungan PPh 21 yang harus dihitung setiap bulan ya. Setiap gajian potong pajak. Ya, setiap gajian ya, tidak nunggu 1 tahun. Ya, padahal pajak penghasilan itu kewajibannya adalah tahun pajak. Gitu ya. Jadi ketika eh, kita menghitung penghasilan itu adalah tahun pajak. Ya. Kalau pensiunan ya biasanya kan pensiunan tetap menerima gaji rutin ya. Nah itu 5% juga, tetapi maksimum 2,4 juta per tahun atau dan 200.000 per bulan. Ini nanti kaitannya dengan ketika memotong pajaknya. Ya. Nah, ini ya contohnya biaya jabatan dia punya penghasilan 150 juta setahun. Biaya jabatannya 5% kali 150 juta adalah 7,5 juta. Maka maksimum biaya jabatan adalah 6 juta. Jadi 150 juta nanti dikurangi dengan 6 juta sebagai penghasilan neto. Ya. Oke, penghasilan bruto 100 juta, biaya jabatan 5%, 5 juta. Berarti yang diperbolehkan 5 juta. Ya, bukan 6 jutanya ya, jadi 5 juta yang dibolehkan. Dia bekerja di 2 perusahaan. Nah, maka dua-duanya boleh masing-masing dikurangi 5%.
Ya, perusahaan A 5%-nya 5 juta, perusahaan B 5%-nya 5 juta, dia boleh biaya jabatan 10 juta. Kenapa? Karena mendapatkan gaji dari dua perusahaan. Ya, jadi biaya jabatan itu adalah untuk satu perusahaan atau satu pemberi kerja. Ya. Ya, kompensasi kerugian, ya ini berasal dari kegiatan usaha di Indonesia. Artinya kalau kompensasi, saya punya usaha di Singapura rugi, nggak boleh dibawa sebagai kompensasi kerugian kewajiban pajak di Indonesia. Ya. Kemudian dikompensasi dengan laba tahun pajak berikutnya maksimum 5 tahun. Ya, 5 tahun berturut-turut ya. Jadi kalau misalnya tahun pertama masih rugi, boleh. Tahun kedua, 3, 4, 5 untung. Tahun ke-6 rugi lagi. Nah, itu kompensasinya tidak boleh diberikan ke situ. Ya. Jadi kalau kompensasi tidak habis, dikompensasi selama 5 tahun menjadi hangus. Ya. Oke, penggabungan penghasilan. Baik ya, jadi ini ya selanjutnya adalah penggabungan penghasilan. Ya. Nah, undang-undang pajak penghasilan ya di Indonesia ini adalah menganut keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi. Ya, jadi seluruh penghasilan istri dan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan kepala keluarga. Jadi cukup satu NPWP. Ya, jadi ini cukup satu NPWP. Ya, jadi suami bekerja punya penghasilan, atau suami punya penghasilan, istri punya penghasilan, anak punya penghasilan. Cukup satu, ya, anak yang belum dewasa ya, jadi di bawah 18 tahun. Kemudian kewajiban pajak dihitung, disetor, dan dilaporkan oleh kepala keluarga. Jadi cukup NPWP-nya adalah NPWP kepala keluarga. Ya, anak yang belum dewasa, anak berumur 18 tahun, dan belum pernah menikah. Nah, ini yang di kriteria ini ya. Jadi kalau dia udah 19 tahun, jadi bintang iklan ya. Anak-anak biasanya jadi bintang bintang iklan ya. Nah itu ya udah dia berarti silakan buat NPWP sendiri ya, dipisah dengan orang tuanya. Baik ya, ini jelas ya. Jadi penggabungan penghasilan ya. Jadi nggak usah suami punya NPWP, istri punya NPWP, anak punya NPWP gitu ya. Ini cukup satu. Ya. Kemudian PP atau penghasilan istri dikenakan terpisah. Ya, ini ya. Dalam hal apa penghasilan ini tidak digabung? Kalau ini kan digabung nih, ya. Penghasilan istri, anak yang belum dewasa dan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan kepala keluarga. Nah, bisa saja penghasilan istri tidak digabung ya dengan suami atau kepala keluarga. Dalam hal apa? Yang pertama, apabila dia dikenakan bersifat final. Ya, nah, ini muncul lagi final ya. Nah, final itu artinya eh, ketika menerima penghasilan dipotong pajak oleh pemberi penghasilan. Ya, pemberi penghasilan tuh berarti kalau sewa menyewa penyewa, kalau istri bekerja berarti perusahaan tempat dia bekerja. Ya. Nah, dia bersifat final apabila istrinya bekerja di sebuah perusahaan di satu pemberi kerja. Di satu perusahaan ya, nggak kerja di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, enggak. Tapi di perusahaan A saja. Kemudian dia telah memotong PPh 21 atau memiliki kewajiban PPh 21. Kemudian pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Ya, yang penghasilannya digabung ya, maksudnya gitu. Jadi eh, suami punya usaha, kemudian istrinya bekerja di perusahaan lain. Nah, maka eh, penghasilan istri nggak usah digabung dengan penghasilan suami. Ya, laporan pajaknya udah nggak usah digabung, itu dianggap final ya. Itu final itu dianggap sudah selesai pada saat dipotong pajaknya.
Ya, sudah selesai pada saat dipotong pajaknya, udah jangan dihitung-hitung lagi pajaknya. Itu ya, kira-kira begitu. Oke ya, yang penting usahanya bukan usaha suaminya gitu ya. Nah, usaha suami yang punya usaha, kemudian istrinya bekerja di situ, terus dikasih gaji gitu ya, bukan begitu ya. Nah, tapi dia harus yang eh, terpisah ya. Oke, kemudian itu yang pertama ya, kondisi yang pertama. Ya, kemudian kondisi yang kedua, dikenai pajak secara terpisah. Kenapa? Karena suami istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Oke ya, nih ya, suami istri hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Ya, kata hakim udah ini ya, udah pisah, maka pajaknya masing-masing baru ya, seperti ini. Kemudian dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Jadi ketika mereka mau menikah, nulis apa pakai perjanjian pisah harta dan penghasilan. Ya, maka kewajiban pajaknya masing-masing, hartanya masing-masing. Ya. Kemudian dikehendaki oleh istri yang memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Ya, setelah mereka menikah, kemudian istrinya enggak, saya pengen sendiri ya, gitu ya. Bisa ya begitu ya? Bisa nggak gitu kira-kira? Nggak tega ya kalau yang ini. Ya. Nah, tapi ini eh, ya biasanya eh, apa banyak ya terjadi pada public figure ya, public figure. Ya, kemarin juga ada apa biasanya mereka perjanjian pisah harta dan penghasilan gitu ya, sehingga ketika ternyata kemudian mereka pisah gitu ya, nah maka hartanya sudah terpisah ya milik ya, karena kan kalau menurut peraturan perundang-undangan ya, ketika mereka tidak ada perjanjian pemisahan harta ya, maka harta yang diperoleh selama pernikahan ya itu menjadi harta bersama ya. Kalau mereka pisah itu harus dibagi dua ya, 50% 50%. Nah, tapi kalau misalnya ada perjanjian pemisahan harta dan penghasilan ya, maka berarti itu masing-masing miliknya sejak awal ya, udah ketahuan suami bawa harta berapa atau nanti dapat berapa, istri dapat bawa harta berapa atau nanti dapat berapa. Nah, ini kaitannya juga nanti dengan perpajakan. Oke ya. Kemudian penghasilan neto suami istri pada angka 2 dan 3 dikenakan pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami istri, dan besarnya pajak yang harus dilunasi oleh masing-masing suami istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto. Ya, jadi nanti gini aja ya, langsung aja di contoh. Nah, ini jadi ketika mereka ada di perjanjian pemisahan harta ya nomor 2 dan nomor 3, kalau ini kan enggak ya, udah pisah ya. Udah pisah menurut putusan hakim kan nggak mungkin berembuk lagi dengan masalah eh, mau ngitung pajak gitu ya, terus ngitung pajak ya. Tapi kalau yang ini kan mereka masih bersama ya, jadi penghitungan pajaknya harus digabung. Ya, jadi ini misalnya suami ini misalnya wajib pajak A punya penghasilan 100 juta ya, kemudian istrinya punya sebagai pegawai punya gaji 70 juta, selain pegawai dia punya usaha salon penghasilannya 80 juta, nah maka ini semuanya digabung. Ya, digabung dulu. Ya, digabung dulu berarti totalnya berapa? 100 tambah 70 tambah 80, 250 juta. Hitung pajaknya gimana? Berarti nanti pajak perbandingan kewajiban pajaknya berarti suaminya 100 per 250 juta, punyanya suami itu 100 per 250 juta, istrinya 150 per 250. Ya, istrinya lebih banyak ya, karena di sini dia sebagai pegawai dan usaha. Ya, jadi berapa yang ditanggung masing-masing nanti proporsional dengan kata lain ini asumsinya 27 juta ini adalah pajak yang terutang dari penghasilan gabungan. Nah, jadi gabungan penghasilan 250 juta, asumsinya bayar pajak 27 juta. Ya, maka tanggungan suaminya adalah 100 per 250, tanggungan istrinya 150 per 250. Gitu ya. Ini jadi masing-masing sekian.
Ya, nah ini adalah kalau pemisahan, ya ada pemisahan. Ya. Oke, ya begitu ya. Nah, tapi kalau misalnya istri bekerja di satu pemberi kerja ya dapat gaji 70 juta, tapi dia nggak punya usaha. Nah, maka penghitungan penghasilan si suami itu hanya yang 100 juta saja. 70 juta nggak usah dihitung lagi. Ya, karena tadi final. Ya, sudah hanya dari satu pemberi kerja dan sudah dipotong PPh 21. Ya, bisa dibedakan ya untuk perpajakan suami dan istri. Ya, jadi ini kalau misalnya wajib pajak C memulai penghasilan dari usaha 100 juta, istri menjadi pegawai 50 juta. Nah, maka penghasilan sebesar 50 juta tidak digabung dengan penghasilan C dan penghasilan pajak atau penghasilan istri tersebut bersifat final. Ya udah selesai, ya nggak usah diutak-atik lagi. Itu yang dimaksud dengan final. Ya, tidak usah diutak-atik lagi di dalam laporan tahunan pajak si suami. Baik ya, ini untuk cara penghitungan pajak. Kemudian ini tarif. Ya, selanjutnya adalah tarif pajak. Ya, tarif pajak terakhir ya, tarif pajak ya. Tarif pajak untuk wajib pajak orang pribadi. Ya, orang pribadi. Nah, ini berdasarkan peraturan terbaru di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ya, tarif eh, pajak penghasilan untuk orang pribadi adalah progresif. Ya, progresif sampai dengan 60 juta itu 5%. Di atas 60 juta sampai dengan 250 ini per tahun ya, penghasilan ini per tahun. Ya, sampai dengan 250 juta 15%, di atas 250 sampai dengan 500 juta 25%, di atas 500 sampai 5 miliar per tahun 30%, di atas 5 miliar per tahun adalah 35%. Ya. Jadi kalau dia punya penghasilan 500 juta, tarif pajaknya berapa? Berapa hitungan pajaknya? Lo punya 25, berapa? 25%. Dan Pak, Berapa tuh 25% jadinya angkanya? 250 juta sampai 500 juta. Di atas 250 juta. Ya, ngitungnya gimana tuh ngitungnya? Jadi kalau dia punya penghasilan 500 juta, kali 25%, Mbak. 500 juta kali 20. 20%. Betul cara ngitungnya begitu? Terus dibagi sama bulannya ya, Pak? Dibagi sama, Bulan. ya kita nggak ngitung bulan dulu ya, setahun langsung. Asumsinya setahun. Ya, wajib pajak A mempunyai penghasilan. Ini penghasilan ini udah asumsinya sudah dikurangi biaya jabatan, sudah dikurangi PTKP gitu ya. Jadi ini sudah penghasilan kena pajak ya. Ya, Pak. Penghasilan ya. Ya, karena kan sudah mau langsung dikali dengan tarif ya. Kita bisa kali dengan tarif. Nah, pajak berapa tadi 500. 100 juta. Berarti perhitungan pajaknya 25.
PPH terutang dulu ya. Berapa? 25 20% kali 500. begini cara ngitungnya. Ada cara lain? Ada yang punya cara lain cara ngitungnya? Oke, jadi kita lihat ini ya. Sampai dengan 60 juta, tarifnya adalah 5%. Di atas 60 juta sampai dengan 250 juta, tarifnya 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, itu adalah tarifnya 25%. Ya. Nah, jadi bagaimana cara menghitungnya? Sampai dengan, ini kan 500 juta ya. Ya, ambil dulu 60 juta. Ya, ambil dulu 60 juta. Ya, 60 juta ini berarti tarifnya adalah 5%. Ya, berarti PPH berapa PPH terutangnya? 5% dikali dengan 60 juta berarti 3 juta. Ya, jadi yang sampai dengan 60 juta tarifnya 5%. Di atas 60 juta sampai dengan 250 juta berarti berapa ini? Dari 60 juta ke, kan yang 60 juta sudah 5%. Maka di atas 60 juta sampai 250 juta berapa? 15%. 90 juta. Betul ya? 250 kurang 60 juta berapa? 190. Ya, 190 juta. Ya, jadi sampai kalau dia sampai penghasilan 250 juta, berarti yang 60 jutanya dikenakan 5%, yang selisihnya 190 jutanya dikenakan 15%. 15%. Ya, berarti yang 15 ini jangan 600 juta, jangan 500 juta ya, ini saya ganti 600 ya. Ya, jadi yang 60 jutanya itu dikenakan tarif 3%, 5%, maaf ya, jadi 3 juta. Yang 190 juta berarti sampai dengan 250 juta. Ya, ini kan 60 tambah 190 kan 250 juta, itu tarifnya 15%. Ya, kemudian di atas 250, ini kan udah 250 sampai dengan 500 juta, berapa selisihnya? 250 juta. 250. 250 juta. Tarifnya berapa? 25%. 25%. Nah, 25.
Ya, berarti 62.500.000. Jadi 250 jutanya dikenakan tarif 250 juta. Total berapa ini? 500 juta. Masih ada, padahal dia penghasilannya adalah 600 juta. Juta. Masih ada 100 juta lagi. 100 juta, Kak. 100. Nah, 100 juta dikenakan tarif berapa? Di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar. Jadi dikenakan tarif 30. Persen. Nah, ini adalah jumlah pajak yang terutang. 124 juta. Ya, jadi bukan tadi 500 juta langsung dikali dengan 25%. Atau kalau 600 juta berarti dia di sini dilapis keempat. 30% kali 600 juta, bukan ya. Tapi bertingkat. Ya, seperti ini. Ya, jadi totalnya adalah 124 juta. Sampai sini bisa dipahami? Pak. Baik ya, kalau bisa tidak ada pertanyaan, ya, atau mungkin ada pertanyaan, udah jam setengah 11. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Baik, kita cukupkan sampai di sini untuk pembahasan pajak penghasilan. Ya, nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas lagi tambahannya. Ya. Baik ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.